waktunya tiba ya Tuhan. Fokuskan pikiran kami, fokuskan hati kami, dan Kau penuhi hati kami oleh firman-Mu yang hidup. Beri hikmat kepada hamba-Mu, bekerja, bertindaklah melalui hamba-Mu. Kau sucikan mulut bibir hamba-Mu, sehingga kami semua diberkati oleh firman-Mu yang hidup, oleh firman-Mu yang membangkitkan kami menjadi orang yang berserah, yang menjadi orang yang bersandar kepada Tuhan, seperti ranting yang melekat kepada pokok anggur ini. Kau urapi hamba-Mu, Kau urapi kami semua, dan kami semua diberkati oleh firman-Mu yang hidup. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Silakan duduk saudara. Tema Paskah hari ini adalah seandainya. Ya, seandainya. Seandainya apa saudara? Saudara akan dengar hari ini. Temanya adalah sebenarnya Yesus menggantikanku. Roma 3 ayat 23, demikian bunyi firman Tuhan. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Semua orang, tidak ada kecuali, semua berdosa. Karena semua orang telah berbuat dosa dan upah dosa itu maut. Upah itu adalah kematian kekal di neraka. Jadi kita sangat perlu, kita sangat membutuhkan, saudara, ya, membutuhkan seorang juru selamat untuk menebus kita dari dosa. Karena kita sendiri sudah tidak sanggup lagi, saudara. Jelas, seorang juru selamat haruslah seorang yang tidak berdosa. Karena bagaimana mungkin seorang yang menyelamatkan orang berdosa kalau dirinya sendiri berdosa, saudara? Gak mungkin. Seorang juru selamat harus orang yang tidak berdosa. Karena mana mungkin kita menyelamatkan orang lain kalau kita sendiri masih berdosa. Itulah sebabnya Allah inkarnasi menjadi manusia yang kita kenal dalam nama Yesus. Karena Allah tidak pernah berdosa dan Allah tidak akan bisa berdosa. Jadi Yesus adalah 100% manusia dan juga 100% Allah. Sebagai Allah, Yesus tidak mungkin bisa mati. Sebagai Allah, Yesus tidak mungkin bisa berdosa. Sebagai Allah, Yesus tidak mungkin bisa menderita. Sebagai Allah, Yesus tidak mungkin kesakitan. Tapi sebagai manusia, Yesus bisa mati. Sebagai manusia, Yesus bisa menderita. Bahkan Yesus yang tidak berdosa bisa dijadikan berdosa. Dalam 2 Korintus 5 ayat 21 dikatakan, dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita. Supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Semestinya, sorry saudara, saya salah ini. Ini khotbah Jumat Agung. Sorry saudara ya, saya itu cepat sekali dan saya lihat, wah ini bukan khotbah hari ini. Ya, tema kita adalah seandainya. Saya mulai dengan suatu ilustrasi, saudara. Ada seorang karyawan, kita sebut saja namanya Ruli, saudara, yang telah bekerja selama 45 tahun di sebuah perusahaan. Ia bekerja sejak ia masih remaja. Kerjanya rajin, kerjanya jujur dan bertanggung jawab. Suatu saat bosnya berkata kepadanya, saya senang melihat cara kerja kamu selama ini. Saya berjanji saya akan memberikan sebuah rumah di masa tua kamu. Sehingga kamu tidak usah ngontrak rumah ini lagi. Rumah lagi. Kemudiannya bosnya berkata, hari ini hari Jumat, Senin depan hari ulang tahun perusahaan kita. Dan saya akan mengumumkan janji saya kepadamu ini.
di depan seluruh karyawan perusahaan bahwa saya akan memberikan rumah kepadamu. Biar mereka semua menjadi saksi atas janji saya. Pulang kerja, Ruli segera mengabarkan janji bosnya kepada istrinya. Keduanya sangat bersukacita. Istrinya berkata, ternyata di masa tua kita, akhirnya kita memiliki rumah sendiri. Bukan lagi rumah kontrakan, tapi rumah milik kita sendiri. Tapi minggunya, saudara, si bos mendadak terkena serangan penyakit jantung. Dan saat itu juga bosnya meninggal. Bosnya mati. Tanpa sempat memberitahu istrinya tentang janjinya kepada Ruli. Pertanyaannya, saudara, apa janjinya tetap berlaku setelah ia mati? Tidak, saudara, karena si bos yang berjanji telah meninggal. Waktu Ruli menagih janji si bos kepada istrinya, istrinya menjawab, yang berjanji kan suami saya, bukan saya. Sekarang suami saya sudah meninggal, jadi janjinya batal, kata dia. Karena kamu kan tidak bisa menuntut orang yang sudah meninggal. Apa yang bisa dituntut? Karena yang berjanjinya sudah meninggal, saudara. Dalam 1 Korintus 15, 17 sampai 18. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, artinya Kristus tetap mati, maka sia-sialah kepercayaanmu, sia-sia iman kita. Dan kamu masih hidup dalam dosamu. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati di dalam Kristus. Karena apa? Karena Yesus mati dan tidak bangkit. Seandainya Yesus mati, saudara, seluruh janjinya tidak berlaku. Jadi jika Kristus tidak dibangkitkan, seandainya Yesus tidak bangkit, maka sia-sialah kepercayaanmu. Sia-sialah iman kamu. Demikian juga binasa orang-orang yang mati dalam Kristus. Orang yang mengabarkan Injil, orang yang jerih payah, semua itu sia-sia. Kalau seandainya Yesus tidak bangkit. Benar apa yang dikatakan gembala sidang saya dulu, Pak Petrus Kiantono. Seandainya Yesus tidak bangkit, maka bubar aja kita. Pulang saja. Buat apa kita ngumpul-ngumpul? Buat apa kita beribadah? Buat apa kita beriman? Buat apa kita melayani Tuhan? Semuanya percuma kalau Yesus tidak bangkit. Orang yang mati adalah orang yang sudah tidak bisa diharapkan lagi janjinya. Apapun yang dia omongkan tidak bisa diharapkan lagi. Kalau dia sudah mati dan dia tidak bangkit. Tapi faktanya, kenyataannya, Yesus yang mati di atas kayu salib dikuburkan dan pada hari ketiga bangkit kembali dari kematiannya. Jadi seluruh perkataan Yesus, seluruh janji Yesus, semuanya berlaku karena Yesus hidup, karena Yesus bangkit. Janji orang yang hidup, bukan orang yang mati. Kebangkitannya tidak bisa dibantah lagi, saudara. Kebangkitannya tidak bisa diragukan lagi karena buktinya terlalu kuat. Saya ambil 3 bukti saja. Kubur Yesus kosong meskipun dijaga oleh tentara Romawi. Mana mungkin, saudara, murid-murid Yesus yang hanya nelayan, bukan prajurit yang hebat, saudara, bisa mencuri jenazah Yesus. Karena apa? Karena dijaganya oleh prajurit tentara Romawi yang sudah terkenal prajurit yang paling perkasa pada saat itu. Yang terhebat pada waktu itu. Yang kedua, saudara, Yesus bangkit tidak bisa diragukan lagi. Yesus menampakkan diri kepada seluruh murid-muridnya, termasuk kepada Thomas yang tidak percaya. Tidak percaya dia Yesus bangkit. Dan Yesus tiba-tiba hadir, saudara. Cucukkan jarimu ke dalam lubang paku tanganku. Dan cucukkan pada lambungku. Dan jangan kamu tidak percaya. Dan Thomas tidak bisa apa-apa. Thomas hanya bisa berkata, ya Tuhanku dan Allahku. Dia tidak bilang lagi Rabiku, tapi bilang Tuhanku dan Allahku. Dan yang ketiga, yang paling tidak bisa disanggah. Yesus menampakkan diri di hadapan lebih dari 500 orang.
Kalau 2 atau 3 orang mereka bisa kompak berbohong. Tapi kalau 500 orang tidak bisa disanggah lagi. Memang Yesus bangkit. Mereka lihat sendiri dengan mata kepala sendiri. Yesus. Jadi tidak mungkin dimanipulasi. 500 orang sekaligus. Yesus disaksikan oleh 500 orang sekaligus. Rasul Paulus berkata, seandainya Kristus tidak dibangkitkan Allah, tetapi kenyataannya seperti tadi kita dengar, Kristus dibangkitkan Allah. Pada waktu saya baca ini, saya mulai berpikir, saudara. Kalau Yesus bangkit, itu karena dibangkitkan Allah. Bagaimana kalau tidak dibangkitkan Allah? Mungkin Yesus juga tidak akan bangkit. Kan dikatakan Yesus dibangkitkan Allah. Saya mulai berpikir sore. Kalau Yesus dibangkitkan Allah. Apa istimewanya kebangkitan Yesus? Apa istimewanya? Apa hebatnya kebangkitan Yesus? Di perjanjian lama beberapa orang yang sudah mati dibangkitkan Allah. Misalnya anak janda Sarfat. Cara membangkitkannya aneh saudara. Nabi Elia menelungkupkan tubuhnya di atas mayat anak itu. Sambil berdoa kepada Tuhan. Dan Allah membangkitkan anak yang sudah mati itu. Allah membangkitkan. Demikian juga Nabi Elisa. Siapa Nabi Elisa? Nabi Elisa itu muridnya Nabi Elia. Pengikut Nabi Elia. Ia membangkitkan anak perempuan Sunem yang telah mati. Dengan cara yang mirip dengan Nabi Elia. Saudara. Nabi Elisa meniarap di atas tubuh anak itu. Tubuh yang dingin mulai hangat. Anak itu bersin 7 kali. Hacing 7 kali. Dan anak itu bangkit kembali. Hidup kembali. Itu di perjanjian lama. Tapi di perjanjian baru juga demikian. Malah 5 kalau salah. 5 orang. Demikian juga di perjanjian baru. Anak perempuan Yairus. Yang berumur 12 tahun telah mati. Tapi Yesus mengatakan anak itu tidur, bukan mati. Sehingga semua orang tertawa di dalam hatinya. Orang mati kok disebut tidur, jelas-jelas sudah mati. Kemudian Yesus berkata kepada anak perempuan itu, talitakum, dan anak itu hidup kembali. Ya, satu lagi di perjanjian baru, pada waktu Yesus dan murid-muridnya masuk ke kota Nain, mereka berjumpa satu rombongan yang akan menguburkan seorang anak muda. Yang meninggal adalah anak tunggal dari ibunya seorang janda. Jadi yang meninggal itu anak tunggal. Saudara. Ibunya sudah janda. Hati Yesus tersentuh oleh belas kasihan. Yesus berkata kepada ibunya, Bu jangan nangis lagi. Jangan nangis lagi. Lalu Yesus berpaling kepada mayat anak muda itu. Dan berkata, anak muda bangkitlah. Dan anak itu muda itu bangkit hidup kembali. Ya. 2 di perjanjian lama, 2 di perjanjian baru. Semua dibangkitkan oleh Allah, saudara. Oleh Yesus. Jadi, saudara, apa istimewanya? Apa kehebatannya kebangkitan Yesus? Bukankah Yesus juga dibangkitkan Allah? Bukan bangkit sendiri. Perbedaannya hanya Yesus mati, kemudian bangkit, dan tidak pernah mati lagi. Sedangkan yang lain, saudara, ya. Sedangkan yang lain, orang lain adalah mati, bangkit, mati lagi. Saudara. Hanya itu bedanya. Tapi kan dibangkitkan Allah sama-sama. Pertanyaannya adalah apakah Yesus mati dan harus dibangkitkan oleh Bapa? Karena Yesus tidak sanggup atau tidak memiliki kuasa untuk membangkitkan dirinya sendiri. Kalau demikian apa bedanya sama yang tadi saya sebut? Tentu saja saudara. Tentu saja Yesus sanggup. Karena Yesus selain manusia, Yesus juga adalah Tuhan. Dia sanggup membangkitkan diri sendiri. Perhatikan ayat ini yang menunjukkan Yesus bisa bangkit dengan kuasanya sendiri. Seperti sebenarnya kalau Bapa tidak membangkitkan, dia bisa bangkit sendiri. Dalam Yohanes 10 ayat 18 dikatakan demikian. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku. Ngambil nyawanya, saudara. Mengambilnya daripadaku. Melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Diteruskan yang penting. Aku berkuasa memberikannya. Aku berkuasa memberikan nyawaku. Dan berkuasa untuk mengambilnya kembali.
untuk mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Jadi bukan Bapa yang mengambil nyawa Yesus, tapi Yesus yang menyerahkan nyawanya kepada Bapa. Nyawanya diserahkan kepada Bapa. Lukas 23 ayat 46. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tanganmu ku serahkan nyawaku." Jadi Yesus mati, dia menyerahkan nyawanya kepada Bapa. Bukan Bapa yang mengambil nyawa Yesus, tapi Yesus sendiri dengan kerelaannya memberikan nyawanya. Dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Jadi kenapa Yesus mati? Karena Yesus menyerahkan sendiri nyawanya. Tidak ada seorang pun yang bisa mengambil nyawa Yesus. Pada hari ketiga Bapa menyerahkan kembali nyawa Yesus. Setelah itu hari ketiga diserahkan lagi nyawa Yesus. Karena nyawa Yesus sudah ada di tangan Bapa. Dengan cara membangkitkan Yesus dari kematian. Yesus, Bapa mengembalikan kembali nyawa yang diserahkan oleh Yesus. Mengapa Yesus menyerahkan nyawanya kepada Bapa? Karena tugasnya di dunia yang diperintahkan Bapa telah selesai. Itulah sebabnya Yesus menyerahkan nyawanya kepada Bapa. Karena Bapa lah yang menugaskan Yesus ke dalam dunia. Itulah sebabnya Bapa yang membangkitkan kembali Yesus. Yesus tidak bangkit dengan kuasanya. Karena nyawanya telah diserahkan kepada Bapa. Dan Bapa tahu. Bapa menyetujui bahwa Yesus telah menyelesaikan tugasnya di dunia. Maka Bapa lah yang membangkitkan dia. Itulah sebabnya. Bapa yang membangkitkan dia. Bukan Yesus yang membangkitkan dirinya. Bukan berarti Yesus tidak bisa, saudara. Tapi begitu yang sebenarnya. Pada bangkit, ya. Pada waktu bangkit dalam Lukas 24 ayat 39 dikatakan, "Lihatlah tanganku dan kakiku. Aku sendirilah ini, rabalah aku dan lihatlah. Karena hantu tidak ada daging dan tulang seperti kamu lihat ada padaku." Jadi Yesus bangkit dengan tubuh jasmani. Bukan dengan tubuh jasmani. Karena bisa diraba, bisa disentuh. Bahkan Yesus membuktikannya dengan makan ikan goreng di hadapan murid-muridnya di tepi danau. Memang bangkit dengan tubuh jasmani. Tapi bukan tubuh jasmani yang biasa, saudara. Tapi dengan tubuh kemuliaan. Tubuh kemuliaan. Demikian juga dengan kita. Kalau nanti kita mati. Kita akan dibangkitkan kembali waktu Yesus datang pada kedua kalinya. Dengan tubuh kemuliaan. Siapa tubuh kemuliaan itu apa, saudara? Bisa diraba, bisa dipegang. Tapi bisa menembus tembok. Tubuh kemuliaan. Bukankah Yesus bangkit dengan tubuh kemuliaan? Bisa diraba. Benar-benar gak masuk pikiran saya, saudara. Bisa diraba, bisa disentuh. Tapi tubuh kemuliaan itu bisa menembus apapun juga. Ya. Kembali kepada perkataan Rasul Paulus. Seandainya Yesus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu. Sia-sialah iman kamu. Ya, saudara. Segala janjinya, segala perkataannya tidak ada harganya. Karena dia mati. Persis seperti tadi, saudara. Perumpamaan pertama. Si bosnya mati, maka semua janjinya batal. Tapi kenyataannya, faktanya, Yesus bangkit mengalahkan maut. Artinya, saudara, tidak ada lagi kuasa yang bisa mengalahkan kuasa Yesus. Mengapa tidak bisa, saudara? Mengapa kuasa Yesus adalah kuasa yang terbesar? Karena di dalam dunia sebenarnya ada dua kuasa yang tak terkalahkan. Tidak bisa dikalahkan kuasa itu. Tetapi dibinasakan oleh kuasa kematian dan kuasa kebangkitan Yesus. Yuk kita coba renungkan. Dua kuasa yang tidak bisa dikalahkan. Pertama kuasa dosa atau kuasa kejahatan. Dosa itu kejahatan. Kuasa. Semua orang terikat oleh dosa. Apa artinya terikat oleh dosa? Artinya mau tidak mau orang pasti akan melakukan dosa. Biar kamu tidak mau juga harus melakukan dosa. Karena dorongan kuasa dosa. Rasul Paulus berkata dalam Roma 7 ayat 19, 24 sampai 25. Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik yang aku perbuat. Melainkan apa yang tidak aku kehendaki,
yaitu yang jahat yang aku perbuat. Aku manusia celaka. Bayangkan saudara, Paulus rindu untuk melakukan yang baik, tapi setelah itu apa yang dilakukan? Yang jahat. Saudara. Dia gak bisa melawan kuasa dosa itu. Ya, dia dosa itu. Aku manusia celaka. Siapa yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Karena apa? Kuasa dosa tidak bisa dikalahkan. Saudara. Jadi semua orang meskipun tidak mau melakukan kejahatan, meskipun tidak mau melakukan dosa, pasti dia melakukannya. Itu yang disebut kuasa dosa. Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Mengapa? Mengapa saudara? Rasul Paulus berkata syukur kepada Yesus. Artinya syukur kepada Allah. Oleh Yesus Kristus Tuhan kita, aku dimerdekakan dari kuasa dosa. Syukur kepada Tuhan Yesus yang memerdekakan dia. Sekarang dia bebas dari dosa. Saudara, dosa itu bukan hanya suatu masalah. Bukan begitu saudara. Dosa bukan hanya suatu masalah, tapi sumber dari segala masalah. Itu dosa. Ya, sumber segala. Sesuatu yang buruk terjadi di dunia sejak dosa ada di dunia. Sebelum ada dosa di dunia tidak ada hal yang buruk yang terjadi. Kalau manusia tidak berdosa, manusia tidak tahu apa yang disebut penderitaan. Gara-gara dosa kita tahu apa yang disebut pengkhianatan. Kita tahu apa yang disebut penderitaan. Apa yang disebut penyakit, apa yang disebut kehilangan, apa yang disebut kematian, apa yang disebut kesakitan waktu melahirkan. Kalau nggak ada dosa, nggak ada itu semua saudara. Kita tahu penderitaan karena dosa ada di dunia. Segala sesuatu yang buruk terjadi sesudah dosa ada di dunia. Sebelumnya nggak ada. Penderitaan itu nggak ada. Karena dosa. Sejak ada dosa di dunia, maka hal-hal yang buruk semua terjadi. Jadi sekali lagi saudara, dosa bukan sebuah persoalan, tapi sumber dari segala persoalan. Sumbernya itu dosa saudara. Kalau manusia dibebaskan dari dosa, maka manusia dibebaskan dari segala persoalan. Dari masalah. Bukan berarti manusia tidak ada persoalan. Tetapi manusia akan sanggup mengatasi segala persoalan. Kematian Yesus telah menyelesaikan persoalan yang terbesar. Yaitu dosa. Saudara, bagaimanapun tingginya teknologi. Bagaimanapun hebatnya, pintarnya manusia. Mereka tidak akan pernah bisa mengalahkan dosa atau kejahatan. Tidak akan pernah bisa menghapuskan dosa atau kejahatan. Begitu perkasanya dosa, saudara. Itu yang pertama. Jadi kita tahu, saudara. Segala sesuatu yang buruk terjadi sejak dunia ada dosa. Ada dosa. Yang kedua, ada dua hal yang tidak bisa dikalahkan, saudara. Oleh bagaimanapun hebatnya manusia. Yang kedua, kuasa maut. Atau kuasa kematian. Kebangkitan Yesus telah menghilangkan ketakutan kita akan maut atau kematian. Kita udah gak usah takut lagi saudara. Gak usah takut lagi. Ya, semua manusia takluk, tunduk akan maut. Karena semua manusia pasti akan mati. Ada gitu manusia yang tidak mati? Tidak saudara. Kecuali Allah yang menghendaki. Ya. Semua manusia harus takluk. Harus tunduk kepada dia. Sehebat apapun teknologi kepandaian manusia. Mereka tidak akan pernah bisa mengalahkan dosa. Tidak akan pernah bisa mengalahkan kematian. Dua hal ini tidak akan pernah dapat diatasi. Tidak akan pernah dapat dikalahkan oleh manusia. Tidak ada yang bisa mengalahkannya. Tapi saudara, kematian Yesus, kematiannya menyelesaikan masalah berbagai dosa. Dan kebangkitannya yaitu kubur kosong. Mengalahkan musuh yang terakhir. Musuh yang terakhir yang tidak bisa dikalahkan. Yaitu kuasa maut. Dalam 1 Korintus 15 ayat 26 dikatakan. Musuh yang terakhir yang dibinasakan adalah maut. Itu musuh terakhir. Yang terakhir dikalahkan.
Kalau Yesus tidak bangkit, maka musuh terbesar atau musuh yang terakhir yaitu maut tidak akan pernah bisa dikalahkan. Tidak akan pernah bisa dibinasakan bagaimanapun hebatnya manusia. Tidak akan pernah. Tidak akan pernah. Waktu saya mempersiapkan khotbah ini, secara jujur, ada sesuatu yang membingungkan saya. Ada sesuatu yang menggelisahkan hati saya. Yang membuat saya gelisah seperti duri dalam daging ada dalam hati saya. Saya bingung. Saudara tahu ayat apa yang membuat saya bingung? Ayat apa yang membuat saya pusing? Yaitu ayat 17. Tepatnya 1 Korintus 15 ayat 17. Yang tadi kita baca. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, Kristus tidak bangkit, maka sia-sialah kepercayaan kamu. Sampai di situ saya tidak ada persoalan, saudara. Dan kamu masih hidup dalam dosamu. Itu yang membuat saya pusing, saudara. Saya renungkan, makin direnungkan, makin gak ngerti, saudara. Bagaimana mungkin kamu hidup dalam dosa kamu? Bukankah Yesus mati menggantikanmu? Untuk menembus dosamu di atas kayu salib? Kan begitu kan pengertian kita. Apakah kematian Yesus di kayu salib tidak cukup untuk membebaskan kamu dari belenggu dosa? Kan ayat firman Tuhannya begitu, saudara. Saya bingung, saudara. Tapi ternyata beberapa hamba Tuhan pun bingung seperti saya. Menurut informasi yang tahu, hamba-hamba Tuhan juga pada bingung pada waktu baca ini, saudara. Waktu membaca ayat ini, kita semua berpikir semua persoalan dosa telah dituntaskan, betul? Telah diselesaikan oleh kematian Yesus di atas kayu salib. Sebab Yesus menanggung seluruh dosa kita. Tapi ayat ini yang baru kita baca. Tidak. Ya. Tadi ayat itu berkata tidak begitu. Kalau Yesus tidak bangkit, kamu masih hidup dalam dosamu. Loh, gimana gitu sih? Bukankah Yesus mati menanggung dosa kita? Tapi kata-katanya apa? Kalau Yesus tidak bangkit, kamu masih hidup dalam dosamu. Jadi apa artinya itu? Saudara harus tahu, saudara. Seorang pengkhotbah kalau menafsirkan ayat firman Tuhan tidak boleh bertentangan. Tidak boleh. Paradok boleh. Saudara tahu apa yang disebut paradok? Sesuatu yang kelihatannya bertentangan. Hanya kelihatannya. Tapi kalau kita sampai tidak mengerti ini, artinya jangan coba-coba menafsirkannya. Karena sebenarnya ayat ini tidak mungkin bertentangan. Kalau sampai kelihatannya bertentangan yang seperti saya pikirkan, artinya kamu menafsirkannya salah. Bukan begitu tafsirannya. Kalau tidak salah, Saudara Vincent di renungan 2 pagi dia berkata demikian juga, saudara. Ayat firman Tuhan tidak boleh bertentangan. Gak mungkin Allah yang memberikan firman Tuhan bertentangan, tidak mungkin, saudara. Kelihatan bertentangan iya, tapi bertentangan tidak boleh. Artinya kita salah menafsirkan. Tapi puji Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang dulu bingung seperti saya sekarang bingung, saudara. Bergumul terus dalam doa. Dan Roh Kudus memberi pencerahan kepada mereka. Ternyata, saudara, solusinya adalah Roma 4 ayat terakhir. Ternyata solusinya di situ, saudara. Saya yang kurang mengerti benar. Maksud dari kata-kata Rasul Paulus, kamu masih hidup dalam dosamu adalah meskipun Yesus telah menggantikan kamu menebus dosamu, tapi karena kamu masih tetap hidup atau masih tetap tinggal di dunia, kamu masih tetap bisa jatuh dalam dosa. Karena tipu daya si iblis. Itulah yang dimaksud dengan kamu masih hidup dalam dosamu. Bukankah Yesus berkata, aku sudah menebus dosa. Tapi kalau kamu masih bisa dalam dosa, karena apa? Kamu masih hidup di dunia. Kamu masih ketipu sama si iblis. Ya, aku akan jadi perantara. Aku akan menyelesaikannya di hadapan Bapa. Artinya apa? Memang Yesus bisa menanggung semuanya. Tapi karena kita hidup di dunia, maka kamu mungkin bisa jatuh lagi di dalam dosa. Itu yang dimaksud dengan kamu masih hidup dalam dosamu. Itu yang dimaksud oleh Rasul Paulus, saudara.
Rasul Paulus. Sehingga Yesus adalah perantara. Roma 4:25. Nah ini ayat ini saudara. Inilah kuncinya menurut hamba-hamba Tuhan yang kebingungan seperti saya bingung. Roma 4 ayat 25. Yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita. Dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Yesus telah diserahkan karena pelanggaran kita. Telah diserahkan, apa artinya telah diserahkan? Telah diserahkan artinya Yesus telah mati di atas kayu salib. Yesus diserahkan Bapa untuk apa? Menyelesaikan dosa. Yesus telah mati di atas kayu salib. Itu yang dimaksud diserahkan. Karena pelanggaran kita, karena dosa kita. Yesus dibangkitkan karena pembenaran kita oleh Allah. Jadi saudara harus tahu. Yesus mati itu untuk apa? Dan Yesus bangkit untuk apa? Supaya kita ngerti tentang Yesus mati dan Yesus bangkit. Jadi saudara. Yesus mati di atas kayu salib hubungannya dengan dosa kita. Yesus mati itu hubungannya dengan dosa kita. Tapi Yesus bangkit dari kubur hubungannya dengan pembenaran kita. Kenapa disebut pembenaran bukan kebenaran saudara? Apa itu pembenaran? Pembenaran itu maksudnya dipandang Allah ketika Yesus dibangkitkan kita adalah orang benar. Bukan saya tidak berdosa tapi kita juga orang benar. Itu bedanya Yesus bangkit. Akibatnya bagi kita Yesus mati menanggung dosa kita dan Yesus bangkit. Itulah artinya. Saya coba menjelaskan, saudara. Saya coba menjelaskan. Karena hal ini penting bagi kita. Apa artinya Yesus mati dan apa artinya Yesus bangkit? Apa artinya? Saudara? Saya coba menjelaskan pakai gaya saya, saudara. Ya pakai gaya kampungan saya. Gaya saya atau perkataan saya. Sebelum Yesus mati di atas kayu salib, kita semua adalah orang berdosa. Kita semua orang negatif. Betul gak? Sebelum Yesus mati, kita semua orang berdosa. Kita semua orang berdosa. Atau saya sebut semua negatif, gak ada positifnya. Gak ada netralnya, semua. Sebelum Yesus mati. Tapi setelah Yesus mati di atas kayu salib, kita semua adalah orang tidak berdosa. Karena darah Yesus menyucikan kita. Ya, selalu saudara, persembahan penebus dosa selalu harus ada darah. Setelah Yesus mati di atas kayu salib, kita semua adalah orang tidak berdosa. Karena darah Yesus menyucikan kita. Jadi kita bukan orang negatif lagi. Kita bukan orang negatif lagi, saudara. Tapi juga apa saudara? Tapi juga kita bukan orang positif. Bukan orang benar. Itu yang kita harus tahu. Ya, kita tidak berdosa lagi. Sepertinya kita sampai ke netral. Kita bukan orang negatif lagi. Kita bukan orang berdosa lagi. Tapi kita juga bukan orang benar. Hanya dosa kita yang dibebaskan. Saudara. Tapi ketika Yesus dibangkitkan. Sekarang kita masuk ketika Yesus dibangkitkan. Allah memberikan pembenaran bagi kita. Artinya di pandangan Allah kita adalah orang benar. Jadi kematian Yesus menghapus dosa kita. Darahnya menyucikan kita. Tapi kebangkitan Yesus memberikan kepada kita pembenaran oleh Allah. Kita menjadi orang benar di pandangan Allah. Kesimpulannya saudara. Seandainya Yesus tidak bangkit. Memang dosa kita ditanggung. Tapi kita bukan orang benar. Kesimpulannya seandainya Yesus tidak bangkit. Maka kita dipandang Allah bukan orang benar. Bukan orang yang berkemenangan. Bukan. Kematiannya membuat dosa kita. Kita bebas dari dosa. Meskipun karena kita tetap di dunia. Kita satu saat bisa jatuh lagi. Tetapi karena Yesus dibangkitkan. Kita menjadi orang benar. Bukan orang yang hanya diampuni dosanya. Kita orang benar. Sekarang saya tanya, mungkin gak orang benar bisa dihukum? Enggak bisa, saudara. Itulah sebabnya.
Itulah sebabnya di khotbah saya yang kemarin dikatakan tidak ada hukum yang bisa menghukum kita. Karena bagi Allah kita adalah orang benar. Kematiannya membuat kita tidak berdosa lagi. Tapi yang terpenting orang benar, saudara. Karena itu tidak ada hukum lagi. Tidak ada hukum lagi. Kita menjadi orang yang berkemenangan. Karena apa? Allah sendiri berkata, engkau adalah orang benar. Jadi kita tidak mungkin dihukum lagi, saudara. Kita sudah jadi orang benar. Biarlah pengertian ini kita bisa mengerti, saudara. Bedanya Yesus mati menanggung dosa kita. Dan Yesus bangkit membuat di pandangan Allah kita jadi orang benar. Biarlah dalam Paskah ini kita memiliki pengertian yang benar. Kita tidak mungkin dihukum lagi, saudara. Karena Allah sendiri berkata, engkau orang benar. Orang benar tidak bisa dihukum. Saudara. Tapi ingat perkataan saya, dihukum ya tidak, saudara. Tapi ingat dihajar ya iya. Saudara. Karena Allah begitu mengasihi kita. Makin kita bandel, saudara. Hajaran makin berat. Karena apa? Dia adalah anakku. Tapi kalau anak tetangga sebodoh amat, betul gak? Maka kalau kita tidak dihukum, kalau kita dibiarkan, jangan pikir bahwa Allah itu sayang sama kita. Allah itu sudah tidak ada hubungan sama kamu lagi. Makanya kamu lakukan apa juga baik-baik. Tapi karena Allah begitu mengasihi kita, dia akan menghajar kita sampai jungkir balik, saudara. Sampai kita kapok, sampai kita bertobat, baru hukuman itu dilepaskan. Biarlah khotbah hari ini memperbaiki cara berpikir kita. Selalu ingat, saudara, kematian Yesus, iman pada kematian Yesus membuat kita bebas dari dosa. Tapi iman kepada kebangkitan Yesus maka membuat kita jadi orang benar di hadapan Tuhan. Dan ingat, seluruh dunia intinya itu apa? Dosa dan kematian. Maka dua itu tidak ada yang bisa menghapuskannya. Gak peduli saudara hebatnya teknologi apapun. Dua itu tidak bisa. Tapi kematian Yesus dan kebangkitan Yesus menyelesaikan masalah yang terbesar bagi manusia. Amin. Saya undang saudara bangkit berdiri. Kita akan berdoa. Bapa kami yang ada di surga, terima kasih Tuhan. Engkau telah menjelaskan kepada kami. Sehingga kami beriman apa artinya Yesus mati di atas kayu salib. Dan kami juga beriman dengan kebangkitan Yesus. Bahwa kami dijadikan benar di pandangan Allah. Sehingga lewat ini, maka kami tahu tidak ada penghukuman yang bisa menimpa kami. Karena kami sekarang sudah jadi orang benar. Dibenarkan oleh Allah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Karena kedua ini tidak mungkin dikalahkan. Bagaimanapun hebatnya teknologi, bagaimanapun hebatnya manusia. Tetap tidak akan bisa dikalahkan. Kecuali oleh kematian Yesus dan kebangkitan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah kami bersukacita karena kami mengetahui rahasia ini. Hanya Tuhan yang bisa membukakan dengan usaha sendiri. Kalau Tuhan tidak membukakannya, maka kami tidak akan pernah bisa mengerti. Karena pada waktu Tuhan membukanya, Tuhan menjelaskannya semua secara jelas. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akhiri ya Tuhan ibadah kami dengan penuh rasa syukur. Hanya dalam satu nama, Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami yang hidup. Dan sekarang saudara, marilah kita angkat tangan kita menerima berkat Tuhan. Kiranya berkat dari Allah Bapa, kasih karunia damai sejahtera dan sukacita daripada Tuhan Yesus, dan persekutuannya Roh Kudus menyertai saudara-saudara dari saat ini sampai Maranatha, kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Amin.